Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan tentang percobaan toksisitas dari kelompok 1 yang beranggota Nanda Safitri, Neni Sofia, Nur Aisyah, Nur Hidayati, Putri Wulandari, Rabu Ansyah, Rika Fitria, Rizka Febrianti, Rosa Amalia Imron, Dika Anugrah. Pendahuluan, sumber keanekaragaman hayati dan Indonesia merupakan salah satu kekayaan alam yang berperan penting dalam berbagai lapisan masyarakat. Sebagai negara dengan tanaman menghasilkan senyawa-senyawa metabolit sekunder yang bersifat toksik dan dapat digunakan untuk mengobati berbagai jenis penyakit pada manusia. Golongan senyawa metabolit sekunder adalah alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, steroid, dan triterpenoid. Tujuan praktikum untuk menganalisis senyawa-senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam biji alpukat serta menentukan toksisitas ekstrak biji alpukat berdasarkan metode Brain Shaped Lethality Test atau BSLT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Safitri. Di sini saya akan melanjutkan video presentasi yaitu tinjauan pustaka. Senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan oleh tanaman dapat dianalisis kemampuan sitotoksiknya melalui metode BSLT. Metode BSLT adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui kemampuan toksik terhadap sel sitotoksik dari suatu senyawa yang dihasilkan oleh ekstrak tanaman dengan menggunakan larva udang Artemia salina Lach sebagai bioindikator. BSLT lazim digunakan karena lebih murah, mudah, cepat, dan hasilnya akurat. Selain itu, metode ini telah dibuktikan memiliki hasil yang berkorelasi dengan kemampuan sitotoksik senyawa anti kanker. Salah satu tanaman obat yang digunakan oleh masyarakat adalah tanaman patah tulang, yang merupakan salah satu spesies famili dari Euphorbiaceae. Menurut informasi dari masyarakat Bitung, tanaman patah tulang ini merupakan tanaman obat yang digunakan secara empiris untuk mengobati patah tulang akibat kecelakaan atau terjatuh. Cara penggunaannya, batang tanaman ditumbuk halus dan ditempelkan pada daerah yang sakit. Tanaman patah tulang juga dapat digunakan sebagai anti kanker, anti tumor, anti inflamasi, penyakit kulit, dan pengobatan penyakit sifilis. Berikut ini merupakan alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian. Alat-alatnya meliputi evaporator, desikator, pemanas listrik, timbangan digital, alat penggiling, alat-alat gelas, kertas saring, termometer, aerator, lampu, kaca pembesar, senter, wadah uji, aluminium foil, dan ayakan MES 65. Sedangkan bahannya yaitu batang tanaman patah tulang, telur Artemia salina Leach, aquades, etanol 96% pekat, merkuri 2 klorida, kalium iodida, bismut subnitrat, besi 3 klorida, asam klorida pekat, bubuk magnesium, asam asetat glasial, asam sulfat pekat, dan garam dapur. Pada uji toksisitas menggunakan metode BSLT, sampel yang digunakan uji toksisitas adalah ekstrak etanol batang segar dan kering tanaman patah tulang. Masing-masing pengujian dibuat duplo. Uji toksisitas dan analisis statistik. Ekstrak etanol batang tanaman patah tulang, pertama disiapkan 6 wadah penguji dan 1 wadah sebagai kontrol untuk masing-masing konsentrasi ekstrak sampel segar. Lalu dimasukkan tiap konsentrasi larutan 10 ekor larva udang A salina Leach. Kemudian dilakukan pengamatan selama 1 kali 24 jam terhadap kematian larva udang. Lalu dilakukan pengamatan jumlah larva udang yang mati dihitung tiap selang waktu 1 jam pada 6 jam pertama, kemudian selang waktu 6 jam pada jam ke-12, 18, dan 24. Lalu dilakukan perlakuan yang sama untuk ekstrak sampel kering, lalu didata hasil penelitian uji toksisitas diolah dan dengan analisis probit menggunakan SPSS 20.0 for window untuk mengetahui harga LC50-nya. Kemudian didapatlah hasil uji toksisitas ekstrak etanol batang tanaman patah tulang. Untuk tabel 2, pengaruh variasi konsentrasi ekstrak batang segar tanaman patah tulang terhadap kematian rata-rata larva Artemia salina Leach. Untuk tabel 3, menghitung pengaruh variasi konsentrasi ekstrak batang kering tanaman patah tulang terhadap kematian rata-rata larva Artemia salina Leach. Untuk menghitung LC50 pada tabel 1, di sini ada konsentrasi, log konsentrasi atau X, nilai probit atau Y, XY, X, dan X kuadrat. Di sini dapat dilihat untuk konsentrasi pada tabel 1, 12,5, 25, 50, 100, 500, 1000 dan dijumlahkan. Dan log konsentrasi 1,09, 1,39, 1,69, 2, 2,69, 3 dan jumlah 11,86. Untuk nilai probit 5,25, 6,04, 6,64, 6,64, 7,37, 39,31. XY, untuk mencari XY, log konsentrasi dikali nilai probit.
hasilnya 5,7225, 8,3956, 11,2216, 13,28, 19,8253, 22,11, 80, dan hasilnya berjumlah 80,555. Untuk X kuadrat, untuk mencari X kuadrat, dilihat pada log konsentrasi dipangkatkan menjadi 2 dan didapatkan 11,881, 1,9321, 2,8561, 4, 7,2361, 9, 36,9053. Rumus mencari LC50 berdasarkan persamaan Y sama dengan M X B. Untuk mencari M, sigma X dikali sigma Y dikurang N sigma XY dibagi sigma X kuadrat dikurang N sigma X kuadrat. Dan untuk mencari nilai B, yaitu dengan rumus sigma X dikali sigma XY dikurang X sigma X kuadrat dikali sigma Y dibagi sigma X kuadrat dikurang N dikali sigma X kuadrat. Dan di sini untuk hasil pada tabel di atas, pada nilai M sama dengan 11,86. Di sini sigma X-nya jumlah 11,86 dikali 39,31 untuk jumlah Y dan dikurang 10 dikali 10 di sini N yaitu jumlah kematian larva. 10 dikali 80,55 hasil jumlah dari XY sama dibagi 11,86 pangkat 2 dikurang 10 dikali 36,953 dan didapatkan hasil 1,4857. Untuk mencari nilai B dapat dilihat dari rumus. Di sini sigma X jumlah pada nilai E 11,86 dikali 80,55 jumlah pada XY dikurang 36,90 jumlah untuk X kuadrat dikali 39,31 atau jumlah Y XY dibagi 11,86 pangkat 2 dikurang 10 dikali 36,9053 sama dengan 955,3823 dikurang 1450,539 dibagi 140,6596 dikurang 369,053. Hasilnya min 495,1567 dibagi min 288,3934 sama dengan, dan hasilnya untuk nilai B 2,1679. Setelah mendapatkan nilai M dan B, masuk ke persamaan memasukkan nilai 5 atau nilai profit dari 50% sebagai Y sama dengan MX tambah B. Y di sini 5 sama dengan 1,4857 untuk nilai M. X tidak diketahui ditambah 2,1679 nilai B. Jadi 5 dikurang 2,1679 sama dengan 1,4857 X. 2,8321 sama dengan 1,4857 X sama dengan 2,821 dibagi 1,4857 X sama dengan 1,9623. Jadi kemampuan ekstrak batang segar tanaman patah tulang terhadap kematian rata-rata larva Artemia salina Lex terletak pada konsentrasi 1,90063. Jadi nilai LC50 untuk ekstrak batang segar tanaman patah tulang yaitu 1,90623. Perhitungan LC50 pada tabel 2 di rumus mencari LC50 berdasarkan persamaan Y sama seperti tabel 1. Dan untuk hasil dari nilai M 1,1537, untuk hasil nilai B 1,1692. Setelah mendapatkan nilai M dan B, maka dicari nilai Y MX plus B. Di sini dapat dilihat hasil dari mencari X-nya 2,92173. Jadi kemampuan ekstrak batang kering tanaman patah tulang terhadap kematian rata-rata larva Artemia salina Lex terletak pada konsentrasi 2,92173. Jadi untuk tabel 2 LC50-nya 2,92173. Selanjutnya yaitu pembahasan. Suatu tanaman menghasilkan senyawa-senyawa metabol sekunder yang bersifat toksik dan dapat digunakan untuk mengobati berbagai jenis penyakit pada manusia, di mana senyawa metabol sekunder yang dihasilkan oleh tanaman dapat dianalisis kemampuan sitotoksinya yaitu melalui metode Brain Strip Lethality Test atau BSLT. Pada uji toksisitas,
Penelitian ini menunjukkan bahwa kedua ekstrak etanol batang tanaman patah tulang masing-masing memiliki kemampuan toksik yang dapat membunuh larva Artemia salina Lech, di mana konsentrasi yang diuji dalam penelitian ini untuk ekstrak etanol batang tanaman patah tulang segar dan kering adalah 1.500, 150, 25, dan 12,5 ppm. Penelitian ini juga dibuat konsentrasi 0 ppm sebagai kontrol, tanpa penambahan ekstrak larva yang digunakan berumur 48 jam. Karena menurut MC Laughlin dan Rogers 1998, kondisi larva yang tepat untuk uji hayati yaitu pada usia 48 jam, di mana anggota tubuh larva sudah lengkap. Pada tabel 2 dan 3 sudah menunjukkan hasil penelitian pengaruh variasi konsentrasi terhadap kematian rata-rata larva Artemia salina Lech. Dari tabel 2 dan 3 menunjukkan angka kematian rata-rata A. salina Lech pada ekstrak etanol batang segar tanaman patah tulang lebih besar daripada ekstrak etanol batang kering tanaman patah tulang. Hasil analisis probit dengan menggunakan SPSS 20.0 for window untuk ekstrak etanol batang segar menunjukkan nilai LC50 sebesar 7,994 ppm, sedangkan ekstrak etanol batang kering memiliki nilai LC50 sebesar 9,940 ppm. Menurut Mayer et al. 1982 menuliskan bahwa suatu ekstrak memiliki aktivitas toksik apabila dapat membunuh 50% hewan uji pada konsentrasi lebih kecil 1000 mili. Selain itu, Laughlin et al. 1991 menuliskan nilai LC50 lebih kecil 30 mili bersifat sitotoksik, 30-200 mili berpotensi sebagai antibakteri, sedangkan 200-1000 mili berpotensi sebagai pestisida. Berdasarkan hasil analisis probit LC50 pada ekstrak etanol batang segar dan kering tanaman patah tulang menunjukkan bahwa keduanya memiliki sifat sitotoksik. Baiklah, selanjutnya saya Neni Sofia akan membacakan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, penentuan toksisitas ekstrak etanol batang tanaman patah tulang menggunakan metode Branch Similarity Test atau BSLT dengan bioindikator larva Artemia salina Lech. Kedua, uji toksisitas dengan metode BSLT terhadap larva Artemia salina Lech menunjukkan bahwa ekstrak etanol batang segar dan kering tanaman patah tulang bersifat sitotoksik serta memiliki nilai LC50 berturut-turut yaitu 7,994 ppm dan 9,940 ppm. Dan berikut adalah merupakan daftar pustaka yang digunakan pada penelitian ini. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.